Halo bosku, berjumpa lagi dengan saya di channel Trabas Jaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara sambung papan PVC menggunakan les H sambung dan cara sambung papan PVC tanpa menggunakan les H sambung. Nah, jadi penyambungan papan PVC menggunakan les H sambung itu kita membutuhkan les H sambung model seperti ini. Jadi nanti papan PVC itu akan masuk di bagian celah-celah les sambungnya. Jadi masuk di bagian kanan dan kiri seperti ini. Maka dari itu rangka yang sering saya gunakan itu versi vertikal dan horizontal. Jadi yang atas itu pemasangannya vertikal atau berdiri seperti ini. Kemudian yang bawah itu kita pasang secara horizontal. Jadi skrup itu bisa tembus dua sisi. Dan skrupnya ini menggunakan skrup ukuran 2 cm. Kemudian yang atas yang vertikal ini menggunakan skrup ukuran 5 cm. Jadi posisinya juga tembus dua sisi seperti ini. Jadi pemasangannya akan lebih kuat. Nah, jadi penyambungan papan PVC menggunakan les H sambung itu dikarenakan ruangan yang kita pasang panjangnya melebihi panjang papan PVC nya. Misalkan papan PVC yang kita pasang itu ukurannya sekitar 4 meter. Kemudian ruangan yang kita pasang itu panjangnya sekitar 6-8 meter. Jadi kita harus sambung menggunakan les H sambung. Nah, jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Karena ruangan yang kita pasang ini ukurannya sekitar 6 meter dan papan PVC yang kita pasang ukurannya sekitar 4 meter. Jadi harus kita sambung menggunakan les H sambung. Dan sekarang lanjut ke bagaimana cara sambung papan PVC tanpa menggunakan les H sambung. Nah, jadi jika penyambungan papan PVC tanpa menggunakan les H sambung, kita bisa sambung secara langsung seperti ini. Nah, jadi papan PVC itu bisa kita sambung secara langsung seperti ini. Kemudian diusahakan garisnya harus ketemu. Jadi corak-coraknya ini harus ketemu. Jadi garis-garis yang ada di bagian papan PVC ini harus ketemu seperti ini. Kemudian diusahakan penyambungan papan PVC itu harus rapat. Jadi jangan sampai renggang sebelah, jangan renggang seperti ini atau renggang seperti ini, atau bolong di bagian tengahnya ya. Nah, jadi bolong di bagian tengahnya seperti ini dan garisnya tidak ketemu. Jadi ini kurang rapi. Jadi diusahakan garis-garisnya harus ketemu. Dan penyambungan papan PVC tanpa menggunakan les H sambung itu biasanya dikarenakan pemasangan papan PVC kurang 1 lembar. Misalkan papan PVC yang kita pasang itu sekitar 15 lembar, kemudian papan PVC nya kurang 1 lembar karena yang kita butuhkan itu ada sekitar 16 lembar. Jadi kita bisa memanfaatkan potongan-potongan papan PVC untuk kita sambung di bagian baris terakhir. Nah, jadi ini hanya khusus jika kita kepepet. Jadi kita bisa sambung secara langsung. Oke bosku, nggak usah lama-lama, sekarang akan saya praktekkan terlebih dahulu bagaimana cara sambung papan PVC tanpa menggunakan les H sambung. Nah, jadi cara sambung papan PVC itu ada 2 cara. Yang pertama itu menggunakan les sambung, dan yang kedua itu tidak menggunakan les sambung ya. Jadi ini kalau dari jauh itu tidak kelihatan sambungannya, tetapi kalau kita mendekat itu akan kelihatan. Sini saya akan coba mendekat, kamera kita dekatkan. Nah, jadi sambungan papan PVC, nah ini sudah kelihatan ya kalau dari dekat seperti ini sambungannya. Dan untuk coraknya ini harus kita temukan ya supaya rapih sambungannya. Kemudian di bagian cewek ini nanti akan kita sambung menggunakan hulu baja ringan. Nah, sekarang akan saya contohkan menggunakan hulu baja ringan pendek saja seperti ini. Ini bisa ya. Kita sambung di sini di atasnya supaya lebih kuat. Kita baut di bagian kanan dan kiri. Nah, jadi sambungannya akan rapih seperti ini.
Oke bosku, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana cara sambung papan PVC tanpa menggunakan list H sambung. Tetapi kalau nggak tahu tekniknya, pasti penyambungannya akan renggang sebelah. Jadi renggang sebelah seperti ini. Dan itu biasanya dikarenakan dari cara potongnya. Jadi cara potongnya itu belum tahu tekniknya. Jadi kalau nggak tahu tekniknya pasti akan renggang sebelah. Jadi perlu diketahui bahwa siku ini belum tentu presisi 90 derajat ya. Jadi bisa jadi siku ini miring sebelah ke kanan atau miring sebelah ke kiri. Nanti akan saya praktekkan ya. Siku ini akan sengaja saya buat supaya posisinya agak miring sebelah. Jadi di sini nanti akan saya ganjel supaya sikunya miring sebelah. Jadi walaupun siku ini miring sebelah, kalau kita tahu tekniknya pasti sambungannya akan rapat. Jadi akan presisi. Oke bosku, nggak usah lama-lama, sekarang akan saya praktekkan bagaimana cara potong papan PVC supaya penyambungannya bisa rapih dan presisi. Nah, jadi untuk contoh di sini saya sudah siapkan 2 lembar papan PVC. Jadi nanti akan kita sambung menjadi satu, kita manfaatkan untuk pemasangan plafon di bagian baris terakhir. Jadi misalkan plafon yang kita pasang kurang 1 lembar, jadi ini bisa kita manfaatkan. Nah, jadi nanti setelah keduanya kita sambung, langkah selanjutnya papan PVC tinggal kita potong sesuai ukuran yang sudah kita tentukan menggunakan meteran. Kemudian nanti tinggal kita potong kembali menggunakan cutter sesuai ukuran yang sudah kita tentukan. Dan langkah selanjutnya untuk siku, di sini siku sudah saya ganjel di bagian ujungnya. Jadi siku posisinya sudah tidak presisi lagi. Jadi bisa jadi siku ini miring ke kanan atau miring ke kiri. Jadi walaupun seperti itu, posisi siku tetap bisa kita gunakan untuk potong papan PVC. Dan sekarang perhatikan untuk bagaimana cara potongnya. Nah, jadi untuk caranya di sini kalian perhatikan posisi kepala sikunya. Jadi posisi kepala siku ini jangan dibolak-balik seperti ini ya. Jadi kalau posisinya ke kanan ya ke kanan saja. Kemudian kalau posisinya ke kiri ya ke kiri saja. Karena posisi siku ini belum tentu presisi 90 derajat. Jadi bisa jadi miring ke kanan atau miring ke kiri. Oke bosku, sekarang akan saya ilustrasikan bagaimana cara potongnya. Nah, jadi di sini jika kita perhatikan di bagian ujung siku itu posisinya sedikit miring ke arah kiri. Jadi miring sekitar 1 cm. Jadi pemotongan papan PVC yang satunya itu juga harus sedikit miring ke arah kiri. Jadi posisi kepala siku ini jangan dibolak-balik. Jadi jika posisinya seperti ini, maka pemotongan papan PVC yang satunya itu juga harus seperti ini, atau dibalik seperti ini itu juga tidak masalah ya, karena posisi ujungnya nanti akan sedikit miring ke arah kiri. Jadi sama-sama miring ke arah kiri. Dan di sini akan saya ilustrasikan jika miringnya miring parah ya, miring sekitar 45 derajat. Nah, jadi jika posisinya miring 45 derajat seperti ini, maka di bagian sebelah kanan ini juga harus miring 45 derajat. Maka nanti posisinya bisa menyatu antara papan PVC yang kanan dengan papan PVC yang sebelah kiri. Jadi jangan dibalik, karena kalau dibalik itu posisinya akan seperti ini, maka papan PVC itu akan renggang sebelah ya. Jadi kalau pemotongannya seperti ini yang miring di bagian ujungnya itu sekitar 1 cm. Kemudian jika kita balik posisinya, jadi jika kita balik posisinya seperti ini, maka di bagian sebelah sini juga miring sekitar 1 cm. Jadi nanti jika kita satukan, maka papan PVC akan renggang sebelah. Nah, jadi setelah kedua papan PVC kita potong, langkah selanjutnya kedua papan PVC tinggal kita satukan saja seperti ini. Kemudian tinggal kita potong menggunakan meteran. Kita potong sesuai ukuran yang sudah kita tentukan. Misalkan pemotongannya itu 3 meter, ya kita potong sekitar 3 meter. Kita potong saja, kita ukur menggunakan meteran seperti ini. Kemudian tinggal kita potong menggunakan cutter dan siku. Kita potong saja sesuai ukuran yang sudah kita tentukan. Oke bosku, jadi kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.